3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian terjemah lafziyah rahimanirullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas di surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 9. Yang mana surat Al-Insyiqaq ini termasuk surat Makkiyah, terdapat 25 ayat di dalam surat Al-Insyiqaq. Bapak Ibu jamaah kajian rahimankumullah, marilah kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bersama mentahsin tilawah bacaan kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Baik, di ayat ke-6 apabila kita tidak mampu untuk memaksimalkan bacaan kita karena memang ada uzur nafas kita yang tidak bisa panjang, maka kita bisa diputus ila rabbik, ya, kita matikan di ila rabbik, ya. Sekali lagi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Innaka kadihun ila rabbiki sekali lagi, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Baik, di ayat pertama kita bersama-sama melihat idas sama'u syaqqat. Di sini terdapat satu hukum tajwid, yaitu mad wajib muttasil, boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Ya, ada yang bertanya apakah ada perbedaan di dalam bacaan 2, 4 atau 6 harokat? Tidak ada perbedaan. Jadi dalam artian sama, tidak merubah makna. Cuman di dalam hukum tajwid, karena memang dalam bacaan kita membaca Al-Quran itu harus menggunakan atau fardu ain di dalam kita membaca Quran menggunakan ilmu tajwid. Dalam belajarnya ya tidak diwajibkan seperti halnya hukum ketika kita membaca, yaitu fardu ain tadi. Idas sama'u, jadi di sini ada ikhfa, nun sukun bertemu shin, ya. Insyaqqa, nanti kita akan bahas insyaqqa. Jadi ada alif, kemudian nun, ada shin. Nah, karena di sini merupakan dalam hukum tajwid itu tidak terlihat karena kasrohnya tidak terbaca. Ya, tidak mungkin kita baca as-sama'u sama'u. Nah, ini tidak mungkin karena memang sifatnya adalah kata kerja di sini kita akan bahas. Ya. Jadi huruf alifnya tidak terbaca. Artinya ketika ada nun, ya kemudian nah, ketemu dengan shin, ya maka shinnya ini adalah samar, disebut dengan ikhfa hakiki. Wadinat li rabbiha wa huqqat. Nah, di akhir bahkan di pertengahan di surat Al-Insyiqaq ayat kedua ini kita temukan taknis namanya, ya. Taknis yaitu tak yang bentuknya senyum. Ada tak marbutoh yang bentuknya seperti kepala bebek, ya. Kalau dibahasakan seperti ini, ya. Ya, mulaki. Nah, kalau ada titik duanya berarti tak, namanya tak marbutoh. Kalau ini namanya tak taknis. Nah, apabila kita menemukan tak taknis dalam keadaan sukun, ya maka kita mematikan itu sesuai dengan makhrajnya. Ya. Kalau tak marbutoh dalam keadaan sukun atau di akhir waqaf, maka kita matikan menjadi huruf ha. Nah, itu yang menjadi perbedaan tak taknis dengan tak marbutoh. Ya. Di ayat ketiga, wa idal ardu muddat, sama, ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi tak, posisi tak kita matikan, ya. Khallat, jadi sedikit desisan. Karena tak itu dalam bacanya bukan tak saja tetapi tak. Jadi ada sedikit desisan atau penambahan udara yang keluar dari makhrajnya. Nah, ini tak. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuha, sama seperti ma'u. Nah, ini sama. Namun yang menjadi perbedaan adalah hukumnya. Ya, kalau iyanya panjang, a-nya ini terpisah dengan huruf ya. Tidak satu kesatuan kata seperti as-sama'u ini satu kata. Maka disebut dengan mad jaiz munfasil, ya. Nah, kalau di Quran Indonesia biasanya iyanya panjang kemudian ada huruf alif. Ya, alif di atas
hamzah di atas alif. Nah, cuman kalau di dalam Quran Madinah tidak termaktub dua alif. Alif yang pertama ya, alif yang kedua miliknya hamzah. Jadi tidak terlihat perbedaannya. Cuman tandanya adalah di sini adalah bendera. Jadi ada bendera, berarti di sini kita membacanya disebut dengan hukum mad jaiz munfasil. Boleh 2, 4 atau 6 harokat. Insa sama ikhfa hakiki kita samarkan. Inna kita tahan 2 harokat gunnah. Kadhan. Nah, ini yang perlu catatan di sini. Innaka kadhan. Ya, jadi innaka kadihun ya. Jadi innaka kadihun. Jadi k-nya di sini adalah 2, double. Ya. Kita harus mengetahui, meyakini adalah ini hurufnya terpisah, bukan huruf yang nyambung ya. Innaka kadihun, jadi dipanjangkan. Kadihun, hunnya jelas izhar. Ila rabbiki kadhan famulakih. Nah, ini panjang ya, jadi kih disebut dengan mad arid disukun ya, karena ada mad tabi'i di akhir daripada tanda waqaf atau akhir ayat ya. Disebut dengan mad arid disukun, maka kita panjangkan. Fa'amma dipanjangkan, ditahan lagi 2 harokat. Fa'amma man'u, man'u. Nah, ini harus jelas. Man utiya, utiya. Kalau di Quran Madinah tidak ada tanda ya-nya, tidak ada titiknya. Ya, jadi dibaca ya. Utiya kitabahu biyaminih. Ini hak ya. Fasaufa yuhasabu hisabai. Nah, kalau di Quran Madinah tidak ada tasdidnya. Ya, ini harus kita tahan karena dalam hukum tajwidnya disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham dimasukkan, bi gunnah dengan gunnah kita tahan 2 harokat. Yasira. Nah, ini kita wakafkan dengan huruf fathah, bukan yasiron. Dalam hukum tajwidnya disebut dengan mad iwad. Ya, mad iwad. Wa yanqalibu ila. Nah, ini juga sama, harus berhati-hati di dalam ila. Kalau memang dari awal dipanjangkan as-sama'u ya ila ahli, harus sama, harus continue, harus istiqomah dalam membaca hukum mad wajib atau mad jaiz ya, ini menjadi catatan bagi kita. Ahlihi masrura. Nah, ini juga sama seperti ayat ke-8, yaitu disebut dengan mad iwad. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan di terjemah lafziyah di ayat yang pertama. Iza ya, iza ya, diartikan adalah apabila atau jika ya. Idza sama'u syaqqat ya. Iza apabila pada suatu saat ya, as-sama'u yaitu langit, sama ya, insyaqqat ya, insyaqqat dari kata nasyaqa yaitu membelah. Kalau insyaqqat ini adalah langitnya yang terbelah ya, jadi langitnya terbelah ya. Apabila langit insyaqqat. Nah, kalau ada tak seperti ini menandakan bahwasanya as-sama ini adalah benda muannas, yaitu satu-satunya benda di alam ini hanya ada satu, as-sama, langit. Tidak ada langit 2 langit. Jadi cuma ada 1 langit di alam semesta ini. Ya, insyaqqat terbelah. Ini langsung saja saya mengambil tafsir dari Ibnu Katsir menyatakan bahwasannya ini terjadi ketika hari kiamat ya, salah satu tanda atau kejadian pada hari kiamat kelak, yaitu
langit yang terbelah menjadi dua. Di beberapa Quran disebutkan ada sekitar 5 kondisi langit pada saat hari kiamat. Yang pertama di surat At-Tur ayat 9, yauma tamurus sama'u mauran. Jadi mauran itu bergoncang-goncang. Pada langit itu, pada hari kiamat itu, langit itu bergoncang, bergerak. Seperti halnya atap kita kalau bergerak, atau mungkin triplek yang digerakkan, ya itulah gambaran langit pada saat hari kiamat. Faidah di ayat Ar-Rahman ayat 37 disebutkan faidan syaqqatis sama syaqqat. Ya, jadi apabila langit itu terbelah, fakanat wardatan kaddihan. Jadi bagaikan langit yang terbelah itu menjadi merah seperti merahnya bunga mawar, ya, seperti kilauan minyak, ya, jadi terang sekali seperti warna merah, ya. Kemudian di ayat Al-Muzammil ayat ke-18 disebutkan juga as-sama'u munfatirun bihi karena wa'duhu maf'ulan. Langit itu, ya, pecah belah, terpecah-pecah pada hari itu, dialah itu janjinya untuk pasti terlaksana. Ini adalah gambaran di surat Al-Muzammil pada saat hari kiamat kelak kondisi langit. Kemudian di surat At-Takwir disebutkan wa idan nujum inqadarat. Jadi bintang-bintang itu akan berjatuhan. Kalau kemarin ada fenomena meteor yang bisa dilihat di beberapa tempat di bumi ini, ya demikianlah tatkala bintang-bintang itu berjatuhan, ya kita beranggapan seperti halnya bebatuan yang jatuh ke hujan batu lah. Ya, kita belum pernah merasakan hujan batu, ya itulah nanti gambaran sebagaimana bintang-bintang yang berjatuhan. Wa idas sama'u kushitat. Dan langit itu dilenyapkan, hilang, jadi tidak terlihat. Jadi itulah gambaran daripada surat At-Takwir ayat ke-11. Inilah beberapa gambaran langit, kondisi langit saat hari kiamat. Di surat Al-Insyiqaq dinyatakan bahwasanya apabila langit itu terbelah. Kemudian di ayat kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan adinat, azana yu'zinu, azina ya'zanu. Azina itu adalah taat atau patuh. Li rabbiha, kepada Rabbi, Rabbun itu Tuhan, Rabbiha kepada Tuhannya langit. Jadi langit tidak mungkin tidak mengerjakan. Pasti satu makhluk ini yaitu langit pasti akan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terbelah. Wa adinat, dan dia langit tadi betul-betul patuh dan taat mengerjakan tadi, membelah langit tadi li rabbiha. Jadi betul-betul taat kepada Tuhannya, wa huqqat haqqun. Jadi betul-betul seharusnya, semestinya, ya, pasti akan terlaksana. Jadi ini merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwasanya langit itu betul-betul terbelah pada saat nanti hari kiamat. Kemudian di ayat ketiga, wa idal ardu muddat. Ini pernyataan yang kedua, yaitu tadi langit yang terbelah. Dan kondisi saat hari kiamat salah satunya adalah ardun. Dan apabila ardun, bumi, muddat, yaitu dipanjangkan. Muddah itu panjang, yaitu diratakan. Tadi awalnya bumi ini berbentuk bulat, maka nanti saat hari kiamat bumi akan didatarkan, dihamparkan, ya, dipanjangkan, diratakan. Jadi akan semua gunung tadi akan semuanya bersih dalam hamparan atau diratakan.
Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ini yang saya artikan, apabila pada hari kiamat terjadi, Allah akan menghamparkan bumi menjadi rata, seperti halnya selembar kulit yang dihamparkan. Jadi kulit tadi hewan itu misalkan berbentuk, ketika dihamparkan dia akan terlihat hamparan, ya, kulit tadi lurus, tidak bergelombang ataupun tidak berbentuk. Ya, sehingga tiada tempat lagi bagi seorang manusia kecuali hanya tempat kedua telapak kakinya. Jadi tidak bisa ketika terjadi hari kiamat, di situ digoncangkan berbagai macam kondisi saat hari kiamat, tidak mampu seorang manusia itu bersembunyi dimanapun, berlari ke atas puncak gunung apapun, karena seluruh dataran bumi ini dihamparkan, diratakan. Kemudian di ayat selanjutnya, wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi kejadian saat hari kiamat itu yang ketiga, tadi langit terbelah, bumi dihamparkan. Yang ketiga adalah alqat ma fiha. Alqat. Jadi ardun ini alqat. Alqat itu melemparkan, memuntahkan, mengeluarkan. Ma fiha, ma apa saja. Ya, dalam beberapa ulama tafsir menyatakan mayat-mayat. Jadi tadinya manusia yang terkubur di dalam tanah, mereka keluarkan semuanya, termasuk semua isi bumi. Ma fiha, apa yang ada di dalam bumi. Wa takhallat, dan khallat. Takhallat itu adalah kosong, sunyi. Jadi artinya adalah kosong. Jadi apa saja yang ada dalam bumi itu dikeluarkan hingga kosong. Nah, maksud dari ayat ini adalah pada saat hari kiamat semua mayat-mayat manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, jadi bentuk serupanya akan hidup kembali, dikeluarkan daripada perut-perut bumi itu. Ini watakholat, hingga di dalam bumi ini tidak ada satupun mayat yang masih berada di dalamnya. Kemudian wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sama seperti tadi ayat kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi ini patuh terhadap apa yang diperintahkannya. Ya, jadi dia taat dan patuh kepada Tuhannya, yaitu kepada bumi. Salah, kepada bumi. Wa huqqat, dan betul-betul dia akan melaksanakan dan dia akan mematuhi, ya, dan pasti akan mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghamparkan, untuk mengeluarkan mayat-mayat tadi keluar daripada perut-perut bumi. Dua makhluk inilah yang dinyatakan dalam surat Al-Insyiqaq tentang kondisi saat itu, dan masih banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan hari kiamat. Namun dalam surat Al-Insyiqaq ini tertera dua makhluk, dua ciptaan Allah, yaitu langit dan bumi, yang mana keduanya mempunyai tugas masing-masing, dan mereka keduanya itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka pada saat hari kiamat. Kemudian di ayat ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Ya wahai ayyuha, jadi tambahan sekalian, wahai sekalian, wahai kalian, al insan manusia, innaka, ini adalah pernyataan Allah, innaka kadihun. Sesungguhnya kamu, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, yaitu merupakan sifat atau pekerja keras. Jadi manusia itu pekerja keras. Buat apa pekerja keras? Ila rabbika. Jadi bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maksudnya bekerja keras dalam beribadah, bekerja keras dalam beramal soleh. Ya, semata-mata ila rabbika, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu. Kadhan, Allah
menekankan lagi kadhan, ini sifatnya. Kadihun kadhan. Jadi sudah bekerja keras, kadhan sifatnya sungguh-sungguh lagi. Jadi double ya, double pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pernyataan dari Allah bahwasanya manusia, wahai manusia, kalian itu pada hidupnya di bumi ini ya, semata-mata beribadah ila rabbika, dengan tujuan Tuhanmu, kadhan, dengan sungguh-sungguh bekerja keras. Famulaki ya, famulaki maka mulaki. Jadi lakia, jadi kata-kata lakia artinya bertemu. Mulaki yaitu orang yang bertemu. Jadi apabila kita sebagai manusia bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, pasti, jadi famulaki, pasti kita akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang dapat menemuinya, orang yang dapat menemui Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga selaras dengan hadis dari Jabir yang bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma ish syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu ya, sesukanya kamu, masyita, maka sesungguhnya kamu bakal mati. Jadi kita ini hidup pasti akan mati, itu konsekuensi kita sebagai manusia ya. Wa ahbib masyita, dan kamu sukailah apa yang kamu inginkan, fa innaka mufariquh, sesungguhnya engkau akan meninggalkan. Jadi apa yang kita sukai ya pasti akan kita tinggalkan. Itu sudah fitrah atau takdir dari kita sebagai manusia. Kita hidup sesuka kita, pasti kita akan mati. Kita menyukai apa saja pasti akan kita tinggalkan. Wa'mal masyita, kerjakanlah, beramallah sesukamu, fa innaka mulaki. Jadi sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu, yang kita amalkan, akan kita jumpai balasannya di akhirat. Nah ini yang menjadi nilai tauhid kita sebagai seorang muslim dan mukmin, yaitu tidak hanya sekedar di dalam kita hidup di dunia ini, tapi kita berorientasi terhadap akhirat, yaitu kita beramal. Yang mana beramal itu tentu untuk jangka masa depan. Ini bertemu untuk masa depan. Tapi kalau kita hanya sesuka kita hidup ya, hanya ingin semau kita, ya pasti kita akan hilang. Hal yang sudah lampau itu akan hilang. Nah, yang kita sukai kita akan meninggalkan. Tetapi sesuatu yang kita kerjakan sekarang ini meskipun dan lampau, tapi ini balasannya untuk yang akan datang. Ini sesuatu yang gaib yang tidak kita ketahui. Nah, ini yang kita harus sadari dan yakini bersama. Kemudian ayat selanjutnya, fa'amma man utiya kitabahu. Fa'amma man utiya kitabahu. Fa, maka amma, adapun, man, barang siapa, utiya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitabahu. Kitab itu adalah catatan atau bukunya. Jadi barang siapa yang diberikan oleh Allah buku catatannya, biyaminihi, dari sebelah kanan, artinya buku catatan amal solehnya, biyaminihi, yamin itu kanan, dari sebelah kanan. Jadi ada catatan sebelah kanan, ada catatan sebelah kiri. Nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang untuk yang kiri. Sekarang kita akan bahas yang sebelah kanan dulu ya. Biyaminihi, sebelah kanan, maka apa yang terjadi? Fasaufa yuhasabu hisabay yasira. Maka nanti, saufa, nanti sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu, nanti kelak di hari penghisapan itu, yuhasabu ya, Allah itu akan menghisab. Jadi catatan itu akan dihisab oleh Allah hisaban yasira, dengan perhitungan yang mudah. Nah ini banyak sekali pendapat daripada ulama tafsir dalam ayat ini.
ada yang beberapa yang kami ambil dalam hadis sahih disebutkan bahwasannya hisab yang mudah itu adalah hisab amal soleh, jadi cepat sekali. Nah, hisab yang lambat, yang sangat akurat, yang sangat lama, yaitu hisab perbuatan maksiat. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Apabila kita memiliki amal soleh yang banyak, yang lebih banyak daripada maksiat kita, insya Allah hisab kita akan lebih cepat. Ini sebagaimana dari Aisyah dinyatakan bahwasanya Rasulullah pernah berdoa dalam sholatnya, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian, wahai Rasulullah, apakah dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Rasulullah menjawab, dia melihat kitab catatan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkan kesalahannya yang tercatat di dalamnya. Wahai Aisyah, sesungguhnya yang lebih teliti dalam hisabnya, itulah yang paling binasa. Dia pasti binasa. Artinya apa? Bahwasanya hisab yang paling lama, ya, jadi yang paling akurat, yang paling teliti, itu adalah hisab dosa-dosa kita. Ini adalah, maka begitu besar kalau kita beramal soleh, kita memiliki investasi amal, itu tentu akan lebih cepat hisabnya dibandingkan kita memiliki dosa-dosa seperti itu. Kemudian setelah hisab tadi, Allah melanjutkan pernyataannya, wa yanqalibu ila ahlihi masurura. Ya, jadi mereka yang telah dihisab itu yang qalibu akan dikembalikan, ya, ila ahlihi, kepada keluarganya, ila kepada ahlihi, keluarganya, yaitu yang sama-sama beriman, masruron. Ya, jadi masruron ini artinya gembira, jadi dengan bersuka cita. Ya, yang tadinya menunggu mana ayah saya, mana anak saya, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia hisabnya cepat, maka dia akan kembali kepada keluarganya, kepada sesama orang-orang yang beriman. Ada juga yang menyatakan, ulama tafsir menyatakan bahwasanya hisab yang cepat itu, yang mudah itu adalah hisab yang mana dosa-dosanya lebih sedikit daripada amal solehnya, sehingga Allah menghisab dosa-dosa itu, kemudian Allah menghisab secara cepat amal-amal solehnya yang menutupi dosa-dosanya. Hal ini juga nyatakan dalam hadis dari Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, innakum ta'maluna a'malan la tu'raf. Sesungguhnya kalian mengerjakan amal soleh, perbuatan yang kamu tidak kenali, yang tidak ketahuan, ya. Dan tidak beberapa lama kemudian orang yang bersangkutan kembali kepada keluarganya. Ada kalanya dalam keadaan gembira, ada juga yang dalam bermuram durja, artinya dalam keadaan sedih, ya, karena diketahui keluarganya itu, dari ahlunya itu, keluarganya adalah termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rahmatullah, itulah tadi gambaran daripada ayat pertama sampai ke-9 yang insya Allah kita akan bahas selanjutnya di ayat ke-10 sampai dengan 15, dan selanjutnya sampai ke ayat 25, gambaran tentang hari kiamat. Al-Insyiqaq menggambarkan bagaimana kejadian hari kiamat, dan Yaumul Hisab, yaitu hari penghisapan, hari perhitungan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal soleh, dan kita berharap semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjadi atau menerima penghisapan yang amat sangat mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.